Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam ya, Bang Arya Kamandano di Papua ya, sama Bang Jafar di Sulawesi Selatan ya. Oke, ini besok saya kirim. Besok itu hari Sabtu ada diskon voucher ongkir dari saya 40%. 40%. Jadi lumayan kalau misalnya ongkirnya 10.000 gitu, bayarin jenengan cuma 6.000. 4.000-nya itu diskon. Misalnya ongkirnya 100.000, jenengan bayar cuma 60.000, 40.000-nya itu free atau diskon ya, diskon ongkir. Setiap hari Sabtu itu 40% dan itu tidak ada batasan maksimalnya. Ibaratnya misalkan ongkirnya 200 ya nanti diambil 40%-nya dari 200. Tapi kalau yang hari-hari biasa itu batas maksimal diskonnya cuma 30.000. Setiap Sabtu itu yang murah. Makanya kayak Mas siapa yang di NTT atau apa tuh ya, itu selalu belinya mesti di hari Sabtu, minta pengiriman, Mas Abi tolong aku kiriman di hari Sabtu Mas, karena diskonnya 40%, tidak ada batasan. Maksudnya tidak ada batasan itu kalau hari biasa itu 30.000 maksimalnya, kalau ini lebih dari 30.000 bisa. Jadi ongkire 100.000 gitu ya. Kalau 40% berarti kan 40.000 kita free-nya, 60.000-nya yang kita bayar gitu, ya. Jadi setiap Sabtu itu lebih banyak diskonnya karena tidak ada batasan, tidak ada batas maksimalnya seperti hari biasa. Kalau hari biasa itu cuma maksimalnya cuma 30.000. Kalau ini lebih dari 30.000 bisa jenengan dapetin. Oke. Ya. Bang Jafar juga Bang Arya Kamandano ya, kayak ning tutur tinular ini kayaknya. Oke, ini tak jelasin. Oke, ini produk terbaru 2026. Satu perbedaannya dengan versi 2025, PCB-nya sudah GLC Cina, bukan cetak sendiri ya, karena lebih apa ya, lebih jelimet apa ya bang, lebih rumit ya, lebih rumit. Jadi ini udah cetakan GLC Cina ya. Kemudian ini sudah versi dengan regulator atau filter baru. Kalau model lama itu cuman modul sama suplai ya. Kalau ini sudah ada modul, suplai, kemudian ada regulator filternya. Jadi lek jenengan matikan saklari teklik ngene, kuwi nggak langsung mati mas. Ya langsung mati. Kenapa? Dia akan menghabiskan elko di sini. Elko di sini itu akan dihabiskan dulu 6.000. Ini 2.200 kali 3 berarti 6.600 elko. Tampungan elkonya itu dihabiskan dulu. Dihabiskan dulu set, baru nanti dia mati. Jadi lek sampean pateni saklar iki, ceklik gitu ya. Nunggu mungkin beberapa detik dulu baru dia mati. Beda dengan versi sebelumnya. Versi 2025 itu nggak ada filter. Nggak ada filternya. Jadi begitu nyala matikan ceklik dia langsung set merol mati. Kalau ini lebih kuat, lebih stabil karena ada elko suplai. Nah kemudian ini ada tambahan juga, iki enek baut ning kene ya bang. Enek baut ning kene karena dia menggunakan switch mode power supply atau SMPS. Biasa nih kalau colokan listriknya itu cuma 2 kayak gini, kadang ngegrounding, dibolak-balik dulu. Kalau dibolak-balik jenengan gunakan itu sengkring di badan ya, itu karena faktor satu jenengan nggak pakai alas kaki. Nah saya bawah saya tak pakai alas kaki ini, kayak karpet mie ayam ini letak alas kaki, sehingga nggak bakalan membuat kita kayak geringgingan ya, polengani ya, kesemutan ya, kena. Itu bukan listrik besar, bukan sebetulnya, cuman sengkring di badan gitu, nggak enak toh. Nah untuk antisipasi itu di sini ini kan ada baut, bisa jenengan kendorin. Setelah kendor nanti kasih aja kabel, diubet-ubet nih apa ya, dilingkarkan lah kabelnya, tanamkan ke tanah, jangan ke tembok, jangan ke lantai yang ubin, bukan, langsung ke tanah. Itu sebagai salah satu untuk nge-ground supaya aman. Jadi iki di sini itu tambahi kabel, seret, diolor dawa, dilebokne lemah tanah ya. Bukan ubin, tanah kalau bisa. Ubin boleh tapi dibor ning jero sampai ke tanah gitu ya. Ini bisa, ini jenengan kasih itu.
Lek nggak mau ribet, nggak mau repot, nggak mau susah payah nyambung kabel grounding, yo pakai alas kaki, wes cukup. Pakai alas kaki aja sudah. Jadi nggak repot. Kalau ini kan harus nyambung kabel, ngolor kabel, gitu, ya. Karena colokannya cuma 2, nggak ada groundingnya. Jadi kadang dibolak-balik, kadang hilang, kadang enggak. Kalau enggak, wis dibolak-balik enggak hilang juga, ya tambah ono kabel lagi. Ini sudah tersambung ke sini jalur grounding. Ya, salurkan ke tanah. Oke. Nah, sistem yang lain ini sudah full digital auto. Beda dengan versi 2025. Jadi, karena auto, sistemnya pada saat jenengan gunakan tuh harus dimulai dari awal semua. Maksudnya apa? Dia akan membaca sistem terlebih dahulu. Kalau sistemnya ada bermasalahan, ada error, dia nggak mau kerja. Makanya saya bilang, teknologi terlalu tinggi. Kadang kalau kita nggak sefrekuensi, malah ribet ya versi senganyar, malah ribet ya, malah ini, malah itu, ya toh. Tapi kalau kita bisa sefrekuensi, itu lebih enak. Kenapa? Pasti ada peningkatan performa toh, karena lebih bagus kok. Ya toh. Masa kita membuat sebuah alat itu malah lebih jelek kan ya enggak toh, bisa kan ya lebih bagus gitu ya. Ya. Oke. Jadi udah beda dari sisi suplainya, sudah beda karena ada tambahan penyetabil elko di sini. Kemudian sistemnya juga udah beda. Terus model ini ada 2 opsional yang tak berikan ke jenengan. Di sini ada saklar kecil, di sini ada saklar kecil. Itu fungsinya kalau di posisi standar dari 0 sampai 450 ya. Ini 0 sampai 450, enggak sampai 500 karena ini sudah mirip-mirip dengan pabrikan. Suhu 100 enggak bakalan meleleh timai. Kalau versi 2025 itu ekstrim. Suhu 100, angka 100 bisa meleleh, makanya bisa muirah banget. Bisa muirah gitu loh ya. Kalau ini suhu 100 nggak bisa melelehin. Jadi ini udah mirip-mirip mendekati pabrikan yang suhunya sesuai, mendekati itu suhunya. Suhunya mendekati itu ya. Nah, di sini Bang ada saklar ini tak jelasin lagi. Kemarin juga udah tak jelasin ke pengiriman sebelumnya, Mas Sokola lihat dulu. Dia kabarnya. Bentar, tak carikan. Ayo masuk dalam. No. Udah sana. Dia ambilin le. Adit ambilin. Nah, ini ya Bang Jafar. Ini desain versi 5. Ini versi 5 yang jenengan beli 1. Sudah banyak komponen SMD. Sudah banyak komponen SMD, baik yang top sama button ya. Ini kan bagian top nih atas, yang ini bagian bottom bawah. Sudah banyak komponen SMD yang saya pakai. Jadi ini minimalis PCB. Terus ini saya cetak ke Cina, bukan cetakan Indonesia. Jadi ini lebih bagus lah ibaratnya PCB daripada cetakan sendiri ya. Oke, ini masih pakai Atmega 328 low end versi 5 versi final. Nah, di bagian top ini ya Bang ya. Nggak kelihatan ya? Sorry, soalnya aku di depan kamera. Nah, di bagian top ini atau di bagian layar atas itu ada saklar Bang. Ini ada saklar. Kalau ini nanti untuk cetakan berikutnya jemperannya jemperannya sudah kita redesain. Di sini masih ada jemperan ya. Dari sini sampai sini itu ada jemperan, ada jemper yang saya berikan. Nah, ini, sorry. Top bottom. Nah, ini ya Bang ya. Ini ada jemperan. Ada kelupaan, ada sedikit kelupaan desain ya. Ada jemperan dari sini ke sini, makanya saya sambung aja. Nanti next pencetakan jemperannya sudah nggak ada. Jadi ini masih ada jemperan Bang, yo. Istilahnya AB itu kan bukan terdiri dari insinyur, terdiri dari profesor, enggak. Jadi ada pengembangan yo pelan-pelan gitu.
Kalau pabrikan mungkin udah banyak profesornya, banyak engineeringnya, jadi nek opo-opo wis penak. Oh, pabrikan kok, kalau kita kan berkembang, pelan-pelan diperbaiki. Jadi cetakan ini itu masih ada tambahan jumper di sini, dari sini ke sini. Ya, yang ini ya Bang ya. Oke, nah ini ada dua opsional, ada dua kondisi. Kondisi standar itu saklare ke bawah, itu main resistor. Jadi kalau resistornya yang kita mainkan, semua produk panasnya akan sama di posisi standar. Ya, di posisi standar saklar ke bawah, celek gini, itu semua produk akan sama karena menggunakan nilai resistor yang sama. Umpama nilainya 100 ning solder A, ning solder B ya 100, ning solder C ya 100. Itu kondisi standar. Makanya di sini nggak seperti produk sebelumnya sampai 500, ini juga cuma 90 sampai 450 saja. Oke, di kondisi standar ini jenengan gunakan, jenengan mainkan. Kalau sampai 450 masih kurang panas, ambil obeng ya, ambil obeng atau apalah, atau sesuatu yang runcing atau sesuatu yang nggak tumpul pakai cilik. Ini sama kelar sama nunggane, ceklik ke atas sini ya, ceklik ke atas sini. Nah, setelah jenengan mainkan ceklik itu, baru jenengan gunakan lagi, tapi di beban, dikasih ke beban. Maksudnya apa? Karo nggih nyoder. Misalnya kita lagi nyoba di timah yang bandel ya, timah menggunung atau apa, nggak kuat misalkan dengan suhu 0 sampai 450 kondisi standar itu nggak kuat. Jenengan atau teman-teman gunakan opsional kedua ekstrim, kondisi ekstrim ya, kondisi ekstrim. Mata saudara taruh aja di beban timah yang bandel, ambil satu obeng lagi, ini sama puter ke kanan nambah panas, puter ke kiri mengurangi panas. Nilainya tetap 90 sampai 450, tidak merubah nilai angka suhu. Tapi nanti jadine itu tidak standar. Soalnya apa? 100 itu saman puter bisa jadi 200. Bukan merubah nilai angka, tapi panasnya akan berubah tidak sesuai dengan nilai sebenarnya suhu gitu loh. Jadi kondisi ekstrim, kondisi yang benar-benar urgent, karena 450 sudah nggak mampu ini. Mata saudara bisa merah. Makanya saya bilang tadi, pada saat jenengan mau menggunakan suhu ekstrim, itu kasih ke beban supaya panasnya tersalur kemana? Ke timahnya, ke beban ya. Jadi ada dua opsional yang tak berikan, standar dan ekstrim. Kalau nggak perlu banget, nggak usah dibuat ekstrim. Artinya 300 rong kuat, naikkan 350 belum kuat, naikkan lagi 400 belum kuat, naikkan lagi sampai 450. Nah, kalau sudah melebihi batasan standar itu tetap tidak mampu, baru jenengan mainkan tripod ini saklar dirubah. Saran saya pada saat mau memainkan ini, suhunya kurangi dulu aja, angkanya kurangi. Maunya misalkan awalnya 450 nih, 450 di kondisi standar tidak kuat nih, turunkan dulu aja ke 300. Turunkan dulu ke 300 atau 250, baru jenengan mainkan ini. Soalnya apa? Kalau tetap di posisi 450, posisi suhu 450, ini jenengan putar sedikit nanti perubahannya nuae drastis. Usah langsung merah gitu. Langsung merah marong gitu loh. Padahal dirubah sedikit. Jadi maksud saya, turunkan dulu nilai angkanya, suhunya diturunkan, angkanya diturunkan jadi 200 kah atau 250 kah. Nah, setelah itu coba dirasakan, oh nggak mampu, 250 nggak mampu di kondisi ekstrim, baru ini saman puter. Karena ini trimpot ini saya kasih nilai terendahnya. Jadi aku ngirim yang model ini selalu tak parahnya paling kecil mas. Parahnya paling kecil. Sampai ada bunyi ceklik, itu berarti nilai hambatannya paling kecil ibaratnya. Jadi tak putar paling kiri itu sampai bunyi ceklik, berarti itu sudah paling pentok kiri, berarti volumenya paling cilik gitu loh. Nah setelah itu baru saman adjust, saman pakai misalnya suhu 250, tapi saman puter ini buahnya wingko 250 itu iso nggawe moto saudara abuang gitu. Merah mata saudara, padahal suhunya cuma berapa? 250. Artinya 250 itu angka, bukan nilai sebenarnya. Sampai di sini paham ya?
Saya ngejelasin nggak lihat. Saya bukan di belakang HP tapi saya di depan HP. Jadi komenin jenengan saya belum baca. Ya. Ya. Kondisi selalu tak kirim dalam kondisi standar, saklarnya ke bawah. Kondisi standar, saklarnya ke bawah. Kalau kondisi ekstrim nanti saklarnya dinaikkan ke atas, ini diputer. Ini nilainya 503 atau 50 kilo. 503 berarti kan 50 ditambah 0 telu kan 50.000 Mas. 50.000 dibagi 1000 berarti kan 50K untuk yang ini, resistornya ini, tripod atau trimmer potensio. Nah, yang resistor itu di belakangnya. Nilainya di belakangnya, di bagian bottom ya. Di bagian bottom ini. Nilainya kan kecil nih. Nilainya kan kecil. Jadi nih 100K sama 100 ohm, makanya beda nanti panasnya. Kalau standar kok podo kabeh Mas, di posisi standar itu nilainya sama. Di posisi ekstrim nilainya nggak akan sama, soalnya bos sama utik-utik dewe, sama atur-atur dewe. Si A dan si B nanti ya nggak sama. Ibaratnya si A, lho aku 300 wis kena nggak suhu ekstrim. Ya lek mau muter ping piro kuwi. Lah mbok lah. Kan jenengan harus ngukur ini toh, lek mau ngukur trimpodnya kan ngukur kaki ini dengan ini pakai AVO. Harus diukur dulu untuk menyampaikan antara si A dan si B toh. Orang A pakai sekian, orang B pakai sekian nggak sama. Soalnya kudu madani nilai trimpodnya. Nah, ini loh. Trimpod ini kan yang jenengan adjust toh. Sampai di sini paham ya? Jadi, lek nggak butuh banget untuk suhu ekstrim, cobalah tetap bertahan di standar aja 90 sampai 450. Sampai di sini paham. Saya pikir banyak teknisnya udah paham. Ini tadi bagian bottom. Ini bagian bottom atau PCB bagian bawah. Ini pakai Atmega 328, belum STM32 ya. Untuk high end masih on progress ya. High end tuh masih agak lama. Jadi nanti saya tuh punya blower itu 4 channel dan 8 channel, low end dan high end. Wes, produk 2026 Zero Cross. Solder pun nanti ada high end dan low end. Yang sudah bisa tak rilis itu yang low end dulu. Low end masih menggunakan 328, Atmega 328. High end nanti pakai STM32. Cuman sih mumet Mas. Eksperimennya butuh waktu, nggak tahu berapa bulan nanti baru bisa terrealisasi untuk high end-nya. Cuman ya teman-teman jangan ngenteni sing high end, ngenteni high end setengah tahun atau ngenteni high end setahun, masa sama mau kerja terus nunggu alatnya sampai jadi yang dikarep nih atau yang dibutuhkan. Ya rezeki ini melayang no. Jadi gini, apa yang sudah ada saat ini nikmatin aja dulu. Kan dipakai kerja menghasilkan uang toh. Nanti kalau ada yang baru, ya mau nggak upgrade lagi. Gitu. Pabrikan tuh sama, membuat sebuah alat nggak pernah ngasih tahu. Oh nanti ada lagi yang baru ini, ada lagi yang baru ini, nggak pernah loh kasih tahu gitu. Ya toh? Ya saya pun juga sama, masih tak kasih kisi-kisi. Mungkin nanti ada high end kayak gini. Cuman nggak mungkin dalam sebulan, 2 bulan, 3 bulan terus keluar tuh enggak. Mikir juga Mas. Nah jenengan sebagai pemakai gak usah mikir kok. Enek sing high end aku tuku low end saiki so ya yo apa tak ngenteni atau nunggu yang high end dulu, gak perlu, pakai aja yang ada untuk kerja. Lah kalau misalkan kita nggak punya kan kita malah repot sendiri, nggak bisa kerja. Pola pikirnya harus dirubah. Beli alat buat kerja, bukan buat gengsi-gengsian, buat kerja. Mungkin nanti suatu saat muncul lagi yang terupdate, teknologi terupdate, punya duit dari hasil ini, yo dipakai beli yang terupdate gitu. Oke, paham sampai di sini. Nah, versi ini di mata solder itu pembacaan termonya lebih stabil. Maksudnya, kalau versi sebelumnya itu diangin-anginkan kayak gini, tidak digunakan, mata soldernya bisa naik terus, mompa terus. Tapi kalau ini dia sudah pembacaan panas, diletakkan di beban timah, dia akan mompa panas. Kemudian kalau nggak kena timah dia akan standby, dalam artian dia menurun. Itu bisa terlihat di mana? Konsumsi watt. Kalau kasat mata nggak kelihatan Mas. Saya kalau nyoba solder itu saya selalu lihat wattnya di sini. Itu kan ada wattmeter ya. Pada saat saya sentuhkan timah celek gitu, pada saat saya sentuhkan timah dia akan mompa, wattnya naik seret.
Pada saat saya angkat dia nggak ada beban, dia buatnya turun, menyetabilkan, maksudnya agak sedikit diturunin supaya nggak mompa terus gitu loh, supaya nggak mompa terus. Kalau yang versi sebelumnya itu dia bisa mompa terus, makanya versi sebelumnya tuh 100 wis merah, apa 100 wis timah meleleh gitu. Karena high panasnya ekstra. Lah iki lebih smooth panasnya. Suhu 100 nggak bisa leleh. Nanti kalau udah 200 baru dia bisa meleleh. Kan timah itu kan ada yang low temperatur di 180 kan sudah bisa leleh gitu. Ya, perbedaan di situ. Dari sisi mata solder, durability-nya lebih awet versi ini karena udah terkontrol semua di program. Ada 3 kondisi. Kondisi digunakan, kondisi tidak digunakan dia akan turun sedikit kayak semacam standby, baru kondisi sleep. Kalau versi 2025 kondisi digunakan dengan kondisi tidak digunakan hampir sama. Makanya saya pernah bilang itu harus langsung dipakai, langsung digunakan, istilahnya diangkat langsung digunakan, jangan diangin-anginkan. Kalau diangin-anginkan itu bisa merah lama-lama. Soalnya terpicu naik terus. Apalagi jenengan sering menggunakan suhu ekstrim 400 misalkan, dia akan cepat naik. Kalau ini suhu di bawah 400 jenengan angin-anginkan lama dia nggak apa-apa. Dia udah lebih terkontrol lagi. Istilahnya apa ya? Teknologinya udah sedikit beda dengan versi sebelumnya. Oke, kita lanjut. Tak taruh lagi kamera. Apa HP ini? Kita coba. Misalkan kita nyalain kayak gini. Ini ada tulisan sistem error. Kenapa? Karena nggak ada gagang. Tulisannya error sensor cek kabel atau TIP. TIP itu mata solder, Mas. Jadi kalau tercolok gagang solder, panggahannya tulisannya iki, berarti ada masalah di apa? Di gagang, bukan di box. Ada masalahnya di gagang, bukan di box. Karena sistem 2026 ini dia mulai dari awal itu dicek dulu kondisinya. Ya, dicek dulu kondisinya. Kalau kondisinya nggak normal, dia nggak akan mau kerja. Termasuk juga dalam sistem penggantian mata solder. Kalau versi sebelumnya gagangnya dipegang, kemudian mata solder dicabut pakai tang, seret gitu. Terus habis itu ditancepin lagi mata solder baru, langsung bisa digunakan toh. Lek iki nggak gelem, Mas. Makanya saya bilang tadi, terkadang teknologi makin tinggi, kadang-kadang ribet malahan. Ada yang orang suka karena bisa sefrekuensi ya dengan teknologi yang lebih baru. Tapi kadang ada yang nggak mau, alah malah pengen asing lawas sembien. Nah, itu kan ya opsional pada masing-masing toh. Saya kan nggak bisa mengcover semua orang. Pengen ini, setelah ini kan nggak bisa. Kalau saya yo semakin bisa lebih bagus update-annya yo itu yang tak keluarin. Kalau ada yang masih monoton pemikirannya, penak sing biyen yo monggo kerso. Silakan ikutin yang lama atau gunakan yang lama. Ya. Jadi ini sudah sistemnya sudah full digital. Jadi nek misalnya jenengan mau gunakan, mau ganti mata solder itu harus dimatikan atau ditekan tombol reset di belakangnya ini. Nah, saya tadi bilang ini sudah ada regulator filter tambahannya 6600 mikro. Reservoir penampungan cadangan setrum berarti lek rumah itu ibaratnya anu Mas. Lek rumah itu ibaratnya kayak tampungan air loh, tandonan banyu di atas ngono kae lho. Jadi lek sampean mau nguras kan harus dihabisin dulu. Sama seperti ini, kalau misalnya jenengan matikan kayak gini, dia nggak langsung mati. Soalnya ngentekne kuwi setrum sik. Beberapa saat dia akan terus nyala seperti ini. Nah, nanti baru setelah habis baru dia mati kayak gini, baru jenengan nyalakan lagi. Dengan kondisi terpasang mata solder, itu dia akan mereset dari sistemnya dari awal. Sampai di sini paham ya? Oke, kita lanjut. Kita beralih ke sini. Ini gagang buatan AB sendiri, bukan OSS. Nah, jenengan kalau misalnya nancepin mata solder, itu nggak pas, itu yang nggak akan terkoneksi, Mas. Ini contoh saya tancepin mata solder ya. Mata solder itu ada plus, min, dan ground. Plus, min, ground. Paling kecil plus, tengah min, satunya ground. Nah, plus, min, ground ini tersambung di nomor 451.
451. Di sini ada lubang-lubang. Kadang Mas coba dicek di lubangnya 451. Lubangnya yang ndi Mas Safi? Wah, ya nggak pernah ngecek, nggak pernah nyimak penjelasan saya baik di beranda maupun di grup. Cara ngecek elemennya pakai ESR itu bagaimana, pakai AVO bagaimana, kondisi mata solder itu kalau konslet bagaimana, kalau putus bagaimana, kalau normal bagaimana, itu udah tak jelasin semua di grup support. Jadi pahami. Umpama sama tancepin terus tulisannya error, lah berarti sudah tahu sendiri. Tak tes pakai AVO di sini nggak error Mas, tapi ada nilainya. Begitu tak tancepin, tak tes pakai sampai sini kok error ya, kenapa? Nah, pasti teknisi, ada masalah di gagang ini ya. Mungkin solderan yang kini copot, mungkin solderan di sini lepas. Ya toh, ini kan bisa ditarik Mas. Kalau gagang buatan AB bisa di repair. Artinya ini pakai tang, saman putar sedikit, saman agak tarik keluar itu bisa. Tapi lah OSS nggak bisa. Pernah saya coba bongkar, rusak malahan. OSS tuh yang kayak gini. Karena mungkin sudah dicor di paten ya. OSS. Nah ini. Sebentar saya ambilkan. Mungkin sudah di paten dari sononya. Jadi begitu dibongkar itu akan rusak. Ya. Ini yang punya AB, ini yang OSS. Iki lek sampean tarik Mas, ceklikno rusak. Lek sampean tarik keluar, brodol. Artinya wangel. Kalau ini bisa. Lek punya AB bisa. Terus dari sisi handle megangnya, OSS agak berat sedikit, kalau ini ringan. Jadi kalau untuk durability ketahanan megang mata solder lama lebih enak ini. Ini agak berat. Tapi semua kembali ke jenengan sendiri. Mau yang kelihatan mewah, yo pakai ini. Yang sederhana tapi ringan, kalau kita pakai lama tuh nggak berat di tangan, ya pakai yang ini. Sampai di sini paham ya penjelasan saya tentang mata gagang solder nggak banyak, cuman itu aja. Bedanya di berat aja. Bedanya di berat. Sama bedanya kalau rusak iso didandani karo ora. Soalnya lek saman tarik brodol nggak bisa dimasukin lagi di sini. Kalau ini jenengan tarik nanti PCB-nya ada. PCB-nya juga buatan GLC Cina, saya cetak di sana. Double layer PCB ini. Jadi begitu jenengan putar pakai tang, rotok diangkat gitu nanti kelihatan. Oke? Ini nggak usah saya bahas untuk OSS. Yang saya bahas gagang kita sendiri aja. Ya. Sudah diukur. Sudah diukur ada nilainya. Dan kalau mata solder yang normal itu nilainya 2,xx ya Mas. Hambatannya 2,xx. Kalau mata solder yang konslet itu hambatannya di bawah 1 atau 0, sekian, itu konslet. Udah tak jelasin di grup. Konslet, kemudian normal, kemudian putus. Itu udah tak jelasin. Lek putus bener-bener nggak nyambung antara plus dan min. Bener-bener nggak nyambung itu putus. Tapi lek konslet begitu jenengan pasang, kalau di versi lama biasanya langsung protek. Langsung protek, tidak mau dia. Oke? Nah, ini saman tancepin, saman tancepin supaya bisa tahu cara ngukurnya juga. Habis itu di nomor 4 dan 5 saman ukur Mas neng kene. Iki kudu enek hambatan ini sekitar 2 ohm. Ya, 4 dan 5. Kalau misalnya jenengan apa namanya? Cek nggak ada hambatannya, ya berarti nggak nyambung ya. Harus ada hambatan nih. Boleh bolak-balik di nomor 4 dan 5. Di sini ya ada lubang ini nomor 4 dan 5. Ya, itu ada hambatannya toh. Dan nanti turun sampai 2, sekian. Hambatannya ya, dia turun hambatannya 2 sampai sekian. Itu yang normal. Lek ning kene sampean ukur hambatannya 0,0 sekian itu sing konslet. Itu yang konslet. Kalau hambatannya normal itu malah ada 2, sekian itu malah ada. Sama juga kalau jenengan cek di sini, ini juga harus ada hambatannya. Di sini di nomor 2 dan 3 4 dan 5 ini juga harus ada hambatannya. Ya. Oke? Kalau nggak ada hambatan atau 0, sekian itu malah konslet Mas. Begitu dicolok malah mati bokeh. Karena VT short.
Sudah dicek ada hambatan di kabel sini juga sudah ada hambatan dan hambatannya 2, sekian mendekati 3 itu normal. Ya. Nah. Oke, Mas, ada hambatannya ya, sudah paham ya sampai di sini. Nah, sekarang kita mau colok. Kita mau colok kondisi nyala kayak gini. Kita mau colok ya. Kita mau colok gini ya. Saya colokin. Kalau versi sebelumnya begitu dengan colok-colok dia langsung panas. Langsung panas. Langsung bisa digunakan. Tapi lek iki Mas sampean colong ini, dhek mbok sampai kapanpun ndak mau. Ini sistemnya nggak bisa di tengah-tengah perjalanan tiba-tiba diganti atau apa, nggak mau. Ini harus dimatikan dulu. Ya, harus dimatikan dulu. Nanti begitu jenengan matikan, ada tulisannya cek sistem. Setelah itu kalau dia oke, nggak ada kendala di gagang, sistem oke, siap digunakan. Kata-katanya seperti itu. Ya, kayak ini saya matikan dulu. Begitu saya matikan, dia nggak langsung mati. Tunggu beberapa saat karena elko-nya masih nyimpan. Nah, sudah mati ya, sudah mati. Ini gagang saya pegang. Kita coba nyalakan. Dia ngecek sistem dulu. Oke, sistem oke, siap digunakan. Jadi sampean dalam kondisi setelah digunakan kayak gini misalnya dari mata solder pisau digunakan, terus tiba-tiba dicabut, terus diganti mata solder lainnya, nggak akan kerja Mas, nggak mau dia. Jadi teko awal itu dicek semua keseluruhan sistemnya, termasuk mata soldernya dicek juga, kabelnya dicek juga, nyambung apa ora. Kalau ada yang nggak beres, makanya di situ ada tulisan tuh tadi error apa tadi cek TIP atau kabel, ya toh. Nah terus kondisi seperti ini tiba-tiba ini kan di setting 100 nih, ini kan di setting 100 nih, ini kan M1, M2, M3, ini M1, M2, M3. Nah ini kondisi run, itu kondisi jalan. Ini untuk ngatur timenya berapa detik, maksudnya delay. Saya dibuat 2 detik, begitu ditaruh dia nggak langsung sleep, tapi nunggu 2 detik baru dia sleep. Misalnya 4 detik. Nah, ya. Kemudian di situ ada buzzernya on atau off, tinggal ganti aja kalau mau di on kan. Ada nomor HP saya. Kalau ada trouble bisa kontak saya. Cuman kalau di jam kerja saya standby-nya malah di Messenger. Jenengan WA saya kadang aku nggak pegang HP malahan. Kalau di Messenger saya di depan komputer. Ya, itu nomor HP saya. Lalu sekali lagi tekan. Nah, sekarang bermain di berapa? Set 100. Jadi yang tulisannya set 100 itu berarti memori 100. Ini bisa sama rubah-rubah loh Mas. Jadi suhu 100 itu mau ditaruh di channel berapa? Channel 2 atau channel 3 bisa. Cara nyimpennya apa? Tekan tahan. Kalau memanggil itu tekan sesaat. Contoh kayak gini, dari 100 saya mau panggil ke 200 ya tekan ini. Sesaat. Tapi dengan tekan tahan, nanti dia akan nyimpen. Bukan apa namanya? Manggil, dia akan nyimpen. Jadi tekan tahan sama tekan sesaat. Mau naikkan suhu secara manualnya gini. Ini misalnya 100 nih mau saya turunkan. 90 di situ ya toh? 90 mau saya naikkan. Misalnya mau saya naikkan 125. Ini mainnya per 5 ya, 5 angka ya. 125. Nah, 125 mau tak simpen di channel 1, tekan tahan. Nah, nanti tulisannya ning kono malah dadi 100 selawe. Berarti channel 1 itu 1 selawe. Kita misalnya channel 2 nih, terus kita panggil channel 1. Nah, itu 1 selawe. Pengoperasian nggak susah, gampang. Naikkan, turunkan, terus baru di save. Oh, Mas Hendra saya dihubungi dari online nih, sebentar tak kasih tahu, saya lagi live Mas. Tak kasih linknya, lagi live, sorry Mas. Lagi live. Sih. Ini supplier saya, supplier gagang blower, supplier karet ini ya. Cek Mas, lagi live aku ya. Nah, cara pengoperasian seperti itu mudah, nggak susah. Oke, ini kameranya
apa ini tak ambil ya, biar enak, tak deketin. Nah itu bermain di suhu 90 ya. 90 itu nggak bisa melelehkan timah loh mas. Ibaratnya angel. Kalau misalkan dia bisa itu berarti simpanan panas yang tadi. Ya. Nah, rodo angel toh. Ya toh. Nah tapi kalau jenengan naikkan ini konsumsi wattnya cuma sekitar berapa itu? 7 watt ya, 7,5 watt. Itu loh, 8,5 watt konsumsinya ya. Ini kalau saya tekan di M2 atau memori kedua, ya, memori kedua, dia akan naik tuh. Nanti akan naik ini. Cuman kalau kondisi tidak digunakan dia belum naik, dia masih seputaran itu. Tapi dia kena beban dia akan naik. Dia akan wattnya akan naik mas. Nah, ini sudah mulai meleleh toh 200. Nah ya toh. Nah naikkan ke 300 misalnya, tekan, dia akan naik juga. Wattnya naik mulai 13 watt. Nggak besar oh, listrik apa namanya, saudara itu nggak besar, itu 12 watt 300. Cepet ini Ustaz. News. Dan ini lebih stabil. Soalnya dia nggak naik, nggak mompa terus, dia mengkondisikan. Jadi misalnya tidak digunakan dalam waktu yang lama pun, saman angin-anginkan gini nggak apa-apa. Beda dengan yang sebelumnya. Yang sebelumnya itu di suhu ekstrim tinggi, diangin-anginkan gini, merah mata saudara lama-lama. Ini santai aja 300 itu. Gitu. Tapi ini panas. Nah, udah beda teknologinya, udah beda sistem PID-nya, udah beda loh. Enggak, sesok soalnya urung garing. Mau sesok gue mobil lah ya. Soalnya kan mau dijani ngono. Ora, mau tak sanu ngomongnya aku awan wis sesuk pisan Mas dipolas pisan. Enggak dijebok, makanya aku ra bingung motor. Gitu. Oke, kita lanjut. Itu ada satu orang karyawan saya yang di sini. Ini suhu 300 dia nggak marong mas. Jadi udah ngikutin mendekati suhu sebenarnya. Kayak tak turunkan di 100 kayak gini. 125 itu ya. Itu 125 tak turunkan. Nah, beberapa saat dia akan turun dulu. Pada saat dia turun tuh konsumsi wattnya cuma 2,2 watt. Gila mas, kelihatan toh? 2,2 watt konsumsinya. Ini masih diturunin. Dari 300 diturunin ke 100. Nanti kalau dia udah mendekati 100 atau udah mulai stabil, nah baru dia naik di 6 atau 7 watt. Ya. Wattnya enggak gede-gede banget. Ini suhu 100. Ini bekas panasnya tadi masih ada. Cuman enggak sekenceng suhu 300. Sudah mulai turun, tapi masih bisa karena masih ada sisa-sisa panas yang di suhu 300 tadi. Kalau dari awal kita pasang itu suhu 100 itu nggak bisa melelehin timah. Ini sudah mulai turun. Jadi lebih stabil. Terus dari sisi keawetan atau durability mata solder juga lebih awet. Artinya nggak mompa. Pada saat tidak digunakan tuh dia nggak mompa sama sekali. Frekuensinya akan kelihatan kecil banget nih loh. Lapnya mek sedikit nih mas. Lap ngenetok. Lebih stabil. Nah nanti kalau misalnya ada beban besar, contoh kayak gini, beban besar kayak gini, ini pasti nggak kuat. Di suhu 100 nggak kuat. Ini timah menggunung ini. Dia nggak akan kuat. Nah ini harus dinaikkan.
Misalnya saya naikkan di 300, seret, dia mompanya agak cepet toh, lap 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 lap, ini toh, ya toh. Nah dia ada mompa, lah ini suhu 300, wes, sama lihat 300 saya kau yang mas, nyut. Nih, ini timah anu loh, ini timah tebel loh. Jadi dia sistemnya itu kalau ada beban dia akan mompa sebatas kemampuan dia. Jadi misalnya 100 ya enggak kuat 100, sama naikkan dia akan mompa. Ini timah tebel ini. Ini timah tebel, timah gunung ini, menggunung ini, gede ini. Ini enggak kuat. Misalnya timah sak ini, di mata saudara sing iso kuat sak ini. Apalagi mata saudara ini kecil ini, pisaunya kecil. Ya toh? Enggak terlalu kuat toh. Nah, tapi dia mompa. Dia mompa. Coba saya naikkan, itu 300 saya naikkan di 450, saya naikkan sampai 450. Atau 400 dulu ya, 400. 400 kok ngene Mas, nyut iki gunung loh Mas. Timah menggunung loh iki. Loh. Dia lebih stabil. Pemompaannya teratur, lebih stabil. Konsumsi wattnya itu sampai 34 watt. Itu 20. Ya toh? 21. Nah, iki lho Mas, timah menggunungnya Mas mak nyut. Iki timah menggunung lho, gede lho Mas iki lho. Oh, ya toh? Timah gede lho iki. Jadi saya bilang tadi awal kalau nggak butuh ekstrim sampai level berikutnya atau sing pakai tripod nggak usah dinaikkan. Nih lah, timah kau yang ngono saya turunin. Channel 1 125 turun. Dia nggak merah. Kalau versi sebelumnya sama kayak 400 sesuabang misalnya. Ini nggak merah, tapi ini stabil. Pemompaannya stabil. Nah, baru dia mulai mendekati 125, baru dia mompa lagi lap kayak gitu. Kalau kita taruh, itu ada kondisi run ya. Kondisi kerja saya taruh. Tulisannya STBY dulu baru nanti sleep. Nah, STBY ke sleep itu kan jedanya sing sampean setting di sini tadi. Ini di setting 4 detik, berarti pada saat ditaruh dia akan ngitung 1, 2, 3, sleep. Ngono lah Mas. Ibaratnya manusia gitu habis lari kenceng dia nggak langsung berhenti. Dia masih ada jeda untuk lari-lari kecil, mulai terus berjalan, habis itu terus baru berhenti total. Sama dengan sistemnya ini. Jadi ada 3 kondisi. Kondisi running, kondisi standby, kondisi sleep. Lah, di antara kondisi-kondisi ini, kalau orang yang dulu masih pakai solder jadul, contoh 936, karena kan kepingin panas toh, digunakan langsung mute panas toh. Biasanya ada yang salah persepsi. Ini dikasih 20 detik, 30 detik, bahkan sampai 1 menit. Nah, supaya apa? Pada saat ditaruh, soldernya sih panggah panas. Nah, itu salah. Kenapa? T210 yang pakai mata solder C210 ini cepet, nggak ada 5 detik wis panas. Ngapain harus dijadikan lama selipe? Akhirnya apa? Mata solder sampean eman-eman panas terus. Kemarin siapa lupa saya. Oh Mabi tak buat ini standby-nya 30 detik. Bah, ini apa Mas? 30 detik kayak radi gawe kon standby ngene tok eman-eman mata soldere no. Nyapo? Saya biasanya kalau versi lama itu cuma tak kasih 3 detik. Versi 2025 itu 3 detik atau 5 detik cukup. Kalau ini bermain 2, setiap 2 ya. Karena ini sampai sekitaran 3 menit ini. Saya putar dulu. Ya 1 menit. 2 menit. 3 menit. Lalek saman standby kan 3 menit kan eman-eman motor saudara Mas. Apalagi di suhu tinggi. Ya biarpun dia turun kan eman-eman. Ya toh? Itu panas itu. Karena belum standby. Ini masih ini belum sleep, masih standby terus. Nah, standby-nya terlihat di sini.
detik esek piro iki? Nah, iki 33 iki kok 0 berarti di sini berubah jadi 2. Nanti 0 lagi di sini berubah jadi 1. Eman Mas, moto saudari rusak no. Kelamaan. Bikin slipnya kelamaan. Buat aja 4 detik, 6 detik, 2 detik cukup. Kalau 0 gitu langsung spontan. Kalau ini 2 detik. Buzzer bisa di-on-kan, di-off-kan. Ini tadi 125, saya turunkan di 100 saja. 90 paling rendah ya. Lalu saya save di memori 1 M1. Oke. Suhunya cuma 90, 200, 300. Ini kondisi SLP. Begitu saya angkat, running. Begitu saya taruh, 1, 2, slip. Nah, karena berapa? 2 detik Mas. Nah ya dah, 2 detik itu. Nah, kemudian seperti yang saya bilang, kalau misalkan tiba-tiba jenengan mau ganti mata saudara ya, tiba-tiba jenengan mau ganti mata saudara, ya aku nyopot mata saudara ini ya panas soalnya nggak mungkin pakai tangan ya. Contoh ini ya, ini mau saya copot mata solder. Kalau versi sebelumnya dicopot dipasang lagi mau kan, kalau ini nggak mau Mas. Ini kondisi on ya, kondisi nyala ya, kondisi nyala. Ini saya angkat, lalu saya copot mata solder. Di situ sudah ada peringatan, sama sistem sudah dikasih tahu ya. Itu saya angkat, saya copot mata solder, langsung ditulis ini di sana. Bahaya overhead, matikan alat. Sebetulnya bukan bahaya meledos atau apa, enggak. Maksudnya itu eman-eman. Ndak dipateni sik, ceklik. Nah, dimatikan, baru jenengan pasang mata solder lagi. Dengan pasang mata solder, ganti, baru nanti dicek sistem dari awal gitu loh. Dia nggak mau. Nah kayak gini ya. Kayak gini, contoh kayak gini tadi. Ini tak pasang mata solder. Tak pasang mata solder ya Mas. Ini kan kondisi dia tanpa mata solder toh. Tak pasang mata solder. Tulisannya di situ error. Ya toh? Error. Ya. Tulisannya error. Lalu ini saya pasang mata solder. Saya pasang mata solder. Dia nggak mau ngebaca Mas, saya bilang tadi dia nggak mau, tetap error. Mau pakai yang mana? Mau dimatikan saklar atau di reset elko-nya? Di reset ini, pokoknya nunggu sampai ini habis. Misalnya pakai push on, yo ditekan tahan. Kalau pakai on off, tekan sekali biar mati dulu sampai ini habis, baru jenengan on kan lagi. Kan harus dimatikan dulu saya bilang, matikan dulu. Biar sampai habis baru dinyalakan lagi sistemnya biar kerja. Ya, ini dimatikan dulu toh. Lewes mati Mas, lewes mati, baru sampean nyalakan lagi, baru cek sistem. Sistem oke, siap digunakan gitu lah ya. Udah siap digunakan ini saudari. Jadi lek sampean copot langsung kayak gini, sampean copot nanti ada tulisan bahaya matikan alat. Sebetulnya bukan bahaya dalam artian bahaya serius itu bukan, hanya peringatan yang sampean bahwa prosedurnya kalau ganti mata solder kuwi kudu kok pateni sik Mas, dimatikan. Setelah dimatikan baru dipasang mata solder, setelah itu baru jenengan nyalakan, lalu dicek sistem. Setelah dicek sistem oke, baru jenengan gunakan ngono lho. Mulane beda dengan versi sebelumnya. Teknologinya sudah jauh berkembang dibanding versi sebelumnya. Gitu? Tak copot. Ini contoh tak copot. Pasti nanti di situ ada tulisan nih, bahaya overheat, matikan alat. Iki nggih sistem pengamanannya alatnya sampean. Oh iya ya, wingi Mas Abi wis cerita aja langsung cabut ae. Kulino guys sing versi lawas tak cabut ae penak Mas Abi. Iki malah ribet ya lah, kembali lagi ke habit kebiasaan teknisinya piye. Ya. Ini saya pasang mata saudara. Ya tetap nggak mau dia baca, nggak mau.
ya toh? Tetap ada tulisannya seperti ini, nggak mau baca dia. Harus kita matikan. Nek mati, baru dia ngebaca dari awal, baru jenengan gunakan gitu loh. Ikuti SOP nih. Jadi kita nyalakan lagi. Cek sistem dulu. Sistem oke, baru jenengan gunakan. Beda dengan versi sebelumnya. Versi sebelumnya ibaratnya wis satset ya. Copot pasang, gak pakai, copot pasang pakai. Tapi masih ada sisi kelemahan di situ ya. Karena ya itu tadi kembali, semakin hari semakin ada perbaikan, semakin ada perubahan ke yang lebih baik, yang bisa sesuai standar SOP-nya gitu ya. Oke ya, sampai di sini sudah paham. Bang Jafar juga Bang Arya Kamandanu di Papua ya, di Papua ya. Tapi kirimnya nanti ke Batu Ceper dulu lewat Justip ya, lewat Justip baru nanti dari Batu Ceper ke Papua. Besok yang saya kirim solder sama PSU Gahar sudah tak packing ya. PSU yang besar sudah tak packing Mas, yang 3 sampai 23 volan. Yang ini nggak perlu tak live kan, karena ini sama dengan ini. Orderannya kan masing-masing, cuman salah satu aja yang tak buat live ya. Sama ini penjelasan saya nanti juga sama, tak jelasinnya tambah kesuwen. Ini tempatnya ground, ini semua sama, regulatornya juga sama. Ya. Terus suatu saat kalau misalkan layar ini agak temaram atau apa, sama tinggal ngaturku ya Mas. Baut itu loh, trimpot kotak biru gue sama atur nanti kecerahan displaynya itu bisa jenengan adjust atau jenengan atur ya. Jadi itu pakai obeng kayak gini, saman puter-puter nanti bisa mengadjust layare. Layare itu tulisannya ketok karora itu, gue bisa bisa jenengan atur sendirilah pokoknya ngono ya, pokoknya gitu. Oke? Sementara itu review 2026, produk 2026, insya Allah nggak kalah dengan yang jutaan. Insya Allah nggak kalah dengan yang harga jutaan. Kalau dari sisi maintenance, garansi saya selama produsen berproduksi ya, insya Allah nggak kalah dengan yang sing koyo ngene iki. Tapi mau yang seperti ini ya monggo kerso, opsional di diri jenengan sendiri. Tapi kalau dari sisi garansi, selama saya produksi, selama produsen masih berkarya, pokoknya sama mau kirim ke Blitar, ongkir PP yang jenengan, sama ganti komponen yang rusak, itu jenengan. Jasa perbaikannya free, nggak bayar. Terkadang misalnya rusaknya cuma resistor SMD yang kecil, regone murah, 100 repis, 200 repis, saya nggak minta ganti. Tapi harus dipahami juga, bukan dari sisi nilai harga komponennya ya, tapi dari sisi proses pembuatan dari awal, kemudian programnya, kemudian eksperimennya, semua kan butuh waktu, tenaga pikiran. Dan ning kono lho Mas, larang iki ning kono. Ditambah lagi dengan garansi jasa servis selama produsen berproduksi, kuwi sing garai larang. Ya dah, umpama sampean gawe 3 tahun, 2 tahun atau setahun aja udah balik modal, misalnya ada kerusakan jenengan serviskan, wis balik modal padahal. Jenengan serviskan yo bayar. Servisnya bayar, mek komponennya jenengan harus ganti. Oh, sing rusak bagian filter regulatornya. Nah, yo iku sing diganti. Yo kudu sampean ganti, wong aku juga beli kok komponen SMD-nya ini. Saya komponen juga beli semua. Sama aja kalau jenengan beli mobil baru, misalnya dipakai dalam sehari, 2 hari, 3 hari, tiba-tiba bannya kena paku suwek, masa arep minta dealer ganti ban baru, ya wegah dealer, ya ndak mau dealer ngasih ban, gitu. Ya sama, elektronik itu nggak bisa diprediksi rusaknya kapan. Yang terpenting kalau saya pribadi, lek rusak iso didandani atau bisa diservis. Kalau saya itu, entah kalau orang lain, kan ada orang yang
kolot pemikiran, ada orang yang kikir pemikiran. Wah, baru dipakai 2 hari 3 hari kok ada yang meletus, ada yang terbakar misalkan. Jenengan apa bisa memeriksa listrik itu selalu stabil? Podo karo garapan MMC misalkan nih, seminggu balik, terus piye? Ya toh, ya sama ngono kuwi. Elektronik nggak bisa prediksi. Yang terpenting, lek rusak iso ditandani, komponennya ada, kuwi yang paling penting, Mas. Beli rusak, nggak tahu komponennya apa, tempat servisnya di mana, tenggelam malahan. Membeli alat itu sesuai kebutuhan ya, bukan karena gengsi, bukan faktor gengsi. Wah, aku kudu tuku sing anyar-anyar, sing apik-apik, mewah-mewah ya. Tapi fungsinya sama. Tinggalkan itu gengsi. Pakai produk lokal yang tersupport, yang konsisten, enggak apa-apa malahan. Saya sejak 2000 piro terakhir, saya 2017 sudah nggak pernah lagi pakai produk pabrikan sama sekali. Mau blower ya pakai punya sendiri, solder ya punya sendiri. 2017 servis udah terakhir pakai alat pabrikan. 2020, 2021 saya pensiun servis, wes tua. Incas ke pembuatan alat aja. Oke, sementara gitu udah panjang lebar saya cerita, udah panjang lebar menghabiskan waktu jenengan. Mas Abimanyu ngoceh ngalor itu le rantai NTE, ya, kok ora capek-capek ya, karena saya disediakan istri saya ini es teler nih, buatan sendiri. Kita kan jualan juga. Jadi saya kalau sore kadang buatin minuman kayak gitu. Ngerti lek bojone nyambut gayawan sore bengi ora leren. Oke. Mas Jafar, ini sudah tak review juga, Bang Arya Kamandanu sudah tak review juga, udah berkali-kali review. Terus hari ini ada spesial harga, selisih 100.000 dengan harga normal. Mata solder dengan dapat 3. Nanti ada bengkok, pisau sama lurus ya, bengkok, pisau sama lurus. Nanti dapat 3 mata solder. Gagangnya pakai gagang punya saya aja. Soalnya saya khawatir jangan pakai gagang yang ori terus nggak bisa nyervis malah rusak. Karena ini memang susah untuk diservis, udah rusak ya wes selesai. Ya, terima kasih, selamat malam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.